Puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara. Shalom. Shalom. Mungkin Bapak Ibu Saudara ada yang membawa anak-anak untuk boleh ikut beribadahnya di barisan paling depan Bapak Ibu. Jadi bagi Bapak Ibu yang membawa anak-anak boleh diarahkan untuk menempati bangku yang ada di depan terlebih dahulu. Puji nama Tuhan, sekali lagi selamat datang di GBI Hope Family. Biar kita boleh bersama-sama menyatukan hati pada saat siang hari ini untuk memuji Tuhan Allah yang dahsyat. Amin. Mari semuanya boleh bangkit dari tempat duduknya. Kita kasih tepuk tangan yang paling meriah. Untuk adik-adik boleh tepuk tangan untuk Tuhan Yesus kita yang dahsyat. Katakan haleluya. Katakan haleluya. Haleluya. Yes, Bapak kami bersyukur Tuhan untuk hari ini, untuk di minggu pertama bulan Juli Tuhan. Sungguh pertolongan Tuhan nyata di dalam kehidupan setiap kami. Kami bersyukur kami punya Allah yang dahsyat. Kami bersyukur kami punya Allah yang luar biasa. Allah yang menyediakan, Allah yang menyembuhkan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk setiap anak-anak-Mu yang boleh hadir siang hari ini. Biarlah kami membawa hati kami kepada Tuhan. Mata kami hanya tertuju kepada Tuhan Yesus siang hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Segala hormat, pujian dan syukur hanya bagi kemuliaan nama Tuhan. Haleluya, haleluya. Mari sama-sama katakan amin. Tepuk tangannya lebih lagi buat Tuhan. Boleh lebih keras lagi buat Tuhan tepuk tangannya. Haleluya. Yes, silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara dan adik-adik semua. Biarlah mata kami hanya tertuju kepada Tuhan siang hari ini. Kami mau lebih dalam lagi menyembah Tuhan. Kami mau lebih lagi bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Mata kami tertuju padamu. Kekuatanku hanya di dalam-Mu. Erat dalam dekap-Mu, terlebih di saat aku mengerti. Ku pilih untuk tetap percaya. Ku pilih untuk tetap menyembah-Mu. Kau pernah menolongku. Kau punya 1000 cara untuk angkatku. Anugerah-Mu jadi perisaiku, mengelilingiku, memeliharaku. Anugerah-Mu untuk seumur hidupku. Pada saat yang lain pergi, anugerah-Mu jadi perisaiku, mengelilingiku, memeliharaku. Anugerah-Mu untuk seumur hidupku terjadi dalam hidupku. Mari lebih lagi bersyukur kepada Tuhan siang hari ini. Angkat suaramu, katakan mata kami tertuju padamu. Yes Lord. Kekuatanku hanya di dalam-Mu. Erat dalam dekap-Mu, terlebih di saat aku mengerti. Ku pilih
untuk tetap percaya. Tetap menyembahmu. Kau pernah menolongku, kau punya 1000 cara untuk angkatku. Anugerahmu jadi perisaiku, mengelilingiku, memeliharaku. Anugerahmu tuh seumur hidupku. Ada saat yang lain pergi. Anugerahmu jadi perisaiku, mengelilingiku, memeliharaku. Anugerahmu tuh seumur hidupku, terjadi dalam hidupku. Anugerahmu jadi perisai Tuhan, sebab anugerahmu ada dalam kehidupan setiap kami Tuhan. Amin, amin. Anugerahmu tuh seumur hidupku. Ada saat yang lain pergi. Anugerahmu jadi perisaiku, mengelilingiku, memeliharaku. Anugerahmu tuh seumur hidupku, terjadi dalam hidupku. Berapa banyak di tempat ini yang yakin hidupnya penuh anugerah yang daripada Tuhan. Amin. Anugerahnya terus ada dan melekat di dalam kehidupan setiap kita. Berapa banyak di tempat ini yang bersyukur kepada Tuhan. Boleh angkat tangannya, boleh kasih tepuk tangan untuk Tuhan kita yang paling meriah. Sekali lagi boleh naikkan pujian ini Bapak Ibu Saudara. Mari katakan sama-sama. Mata kami tertuju padamu. Yes, amin Tuhan Yesus. Kekuatanku hanya di dalam-Mu. Sungguh erat dalam dekap-Mu Tuhan. Erat dalam dekap-Mu. Amin, haleluya. Kau bisa aku mengerti. Ku pilih untuk tetap percaya. Ku pilih untuk tetap menyembah-Mu. Kau pernah menolongku, Kau punya 1000 cara untuk angkatku. Jadi perisaiku, mengelilingiku, memeliharaku. Anugerahmu tuh seumur hidupku. Ada saat yang lain pergi. Anugerahmu jadi perisaiku, mengelilingiku, memeliharaku. Anugerahmu tuh
perisaiku. Amin, amin Tuhan. Mari bersyukur lebih lagi kepada Tuhan. Mari engkau yang pernah ditolong oleh Tuhan, mari lebih lagi bersyukur kepada Tuhan. Jadi perisaiku mengelilingiku, memeliharaku. Anugerahmu seumur hidupku terjadi dalam hidupku. Mari angkat tanganmu biar Bapak Ibu Saudara sendiri katakan anugerahmu. Yes Lord. Sungguh bersyukur kepadamu Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Sebab anugerahmu Tuhan. Amin, amin. Haleluya Lord. Haleluya. Haleluya. Yes. Sebab anugerahmu ada dan nyata Tuhan. Haleluya. Jadi perisaiku mengelilingiku, memeliharaku. Anugerahmu untuk seumur hidupku. Ada saat yang lain pergi. Anugerahmu jadi perisaiku mengelilingi, Amin, amin. memeliharaku. Anugerahmu untuk seumur hidupku terjadi dalam hidupku. Mari lebih lagi sembah Tuhan, bawa syukurmu, katakan. Yes. Jadi perisaiku mengelilingi, memelihara. Anugerahmu seumur hidupku. Amin, amin. Ada saat yang lain pergi. Anugerahmu jadi perisaiku mengelilingiku, memeliharaku. Anugerahmu untuk seumur hidupku terjadi. Mari sambil bangkit dari tempat dudukmu, mari kasih tepuk tangan buat Tuhan kita yang hebat. Haleluya. Anugerahmu jadi perisaiku mengelilingiku, memeliharaku. Anugerahmu untuk seumur hidup. Amin, amin. Ada saat yang lain pergi. Anugerahmu jadi perisaiku mengelilingiku, memeliharaku. Anugerahmu
setia-Mu Tuhan teruji dalam setiap hal dalam hidup kami Bapa. Kalau kami boleh berjalan, kami boleh ada tetap sampai pada siang hari ini, semata karena kasih dan anugerah Tuhan, bukan karena kuat dan gagah kami. Sebab begitu banyak yang Tuhan lakukan bagi hidup kami. Dengan apa kami membalas semuanya itu Tuhan, selain dengan hati kami tertuju pada Tuhan pada saat ini, mengucap syukur dan mengatakan bahwa Tuhan Engkau baik. Syaralaba yaralaba yaralaba. Terlalu banyak yang Tuhan telah beri, takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Ku persembahkan, katakan seluruh hidup kami Tuhan, seluruh hidupku, biar ku tetap cinta dan ku tetap setia untuk selama-lamanya. Mari setiap kita yang menikmati setiap hari kasih Tuhan katakan, terlalu banyak tidak dapat kami hitung Tuhan yang Tuhan telah beri, takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Ku persembahkan, sungguh-sungguh dari hatimu katakan, seluruh hidupku, seluruh hidupku. Ini janji kami Tuhan, dan ku tetap cinta dan ku tetap setia untuk selama-lamanya. Sungguh terlalu banyak yang Tuhan telah beri, tak dapat kami, tak mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Janji kami di hadapan-Mu pada siang hari ini Tuhan, kami persembahkan seluruh hidup, seluruh hidupku. Katakan dengan sungguh, dan ku tetap cinta dan ku tetap setia untuk selama-lamanya. Mari sama-sama umat Tuhan akui di hadapan Tuhan siang hari ini, katakan, terlalu banyak yang Tuhan telah beri, takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Kami mau persembahkan seluruh hidup kami, seluruh hidupku. Katakan dengan sungguh-sungguh, dan ku tetap cinta dan ku tetap setia untuk selama-lamanya. Sebagai janji kita katakan, dan ku tetap cinta dan ku tetap setia untuk selama-lamanya.
selama-lamanya. Sungguh banyak yang Kau perbuat, lebih dari yang kami doakan Tuhan. Syaralaba yaralaba. Mari satu kali lagi bangun imanmu di hadapan Tuhan. Sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, siang hari ini tetaplah berharap kepada Tuhan. Mari menyembah Tuhan Yesus, ya Allah yang hidup. Dia dengar seluruh doamu. Dia belum selesai berbuat atas hidup Bapak Ibu dan saya. Mari sekali lagi bawa semua hal, semua pergumulanmu dalam doa pada siang hari ini, dengan hati yang percaya, dengan hati yang beriman bahwa Tuhan penyelamat, bahwa Tuhan sumber kekuatan, bahwa Tuhan sumber jawaban. Sekali lagi kami mengangkat tinggi tangan kami mengarahkan wajah kami dan hati kami berkata, kami percaya kepada Tuhan Allah yang telah melakukan perkara-perkara ajaib. Biar apapun yang tengah kami hadapi pada siang hari ini Tuhan, hari-hari ke depan yang tidak kami ketahui, hari-hari ke depan yang mungkin menjadi tantangan bagi setiap kami, tapi biarlah hati kami tetap percaya, dan setiap umat Tuhan di tempat ini boleh bersatu hati dan berkata, biar ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Biar ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Biar ku tetap cinta dan ku tetap setia. Mari sama-sama katakan, untuk selama-lamanya. Katakan haleluya. Say haleluya. Adik-adik katakan haleluya. Haleluya. We praise you Lord. Lebih lagi buat Tuhan. Lebih lagi tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya. Haleluya. We praise you Lord. Yes, haleluya. Haleluya. Amin. Shalom. Shalom adik-adik semua. Ini pasti luar biasa karena habis dari retret. Amin. Berapa banyak yang ikut retret? Boleh angkat tangan ya. Karena saya sendiri mendengarkan saudara kesaksian dari anak saya luar biasa. Nanti kakaknya boleh tanya apa yang didapat di retret. Luar biasa. Amin. Ternyata Tuhan pakai loh anak-anak kecil kayak gini untuk kerajaan surga. Amin. Amin saudara. Boleh tepuk tangan lebih lagi buat Tuhan. Tengok kanan kirinya saudara. Tengok kanan kirinya adik-adik. Boleh bangkit berdiri. Adik-adik yang di depan boleh bangkit berdiri. Boleh nanti ikutin saya bernyanyi ya. Tengok kiri kanannya ada sukacita gak? Amin. Tengok kanan kirinya juga Bapak Ibu Saudara semua depan belakang. Kita berfellowship sebentar.
Biarlah kemuliaan Tuhan boleh nyata di kehidupan setiap kita. Amin, saudara. Yang mau katakan yes, katakan amin. Hey, woo. Sebab segala penyembahan kami, segala pujian kami hanya bagimu Tuhan. Woo! Hey, hey. Multimedia boleh tampilkan liriknya. Say, every praise is to our God. Every word of worship is what a God. Every praise is to our God. Sing hallelujah, woo! Sing hallelujah to our God. Yeah, yeah. Glory, hallelujah is to our God. Every praise is to our God. Say, every praise is to our God. Every word of worship with one accord. Every praise is to our God. Sing hallelujah. Sing hallelujah to our God. Yeah, yeah. Glory, hallelujah is to our God. Every praise is to our God. Say, every praise is to our God. Every word of worship in one accord. every praise praise is to our God. Sing hallelujah. Sing hallelujah to our God. Glory, hallelujah to our God. Every praise is to our God. Hey, God my Savior, God my healer, God my deliverer. yes He is, yes He is, yes He is. God your Savior, tunjuk kiri kanannya katakan, God your healer. Say, God your deliverer. yes He is, Yes, He is. yes He is. Yes, He is. Yeah, every praise To our God. every word of worship with one accord. every praise. Woo! to our God. Sing hallelujah. Hey. Sing hallelujah to our God. Glory, hallelujah is to our God. Every praise is to our God. Every praise, hey. Every praise is to our God. Every word of worship is what a call. Every praise is to our God. Sing hallelujah, Sing hallelujah to our God. glory, hallelujah. Hallelujah is to our God. Every praise is to our God. Say God, God my Savior, my deliverer. Yes He is, yes He is. Say God, God your Savior. Tunjuk kanan kirinya adik-adik. God your healer, yeah. God your Deliverer. Yes He is, 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 yes He is. Say yes He is, yes He is, yeah. Yes He is. Everywhere, God, God, yeah, yeah. word of worship with one accord. Hey. Every praise, Every praise, every praise, every praise, every praise, every say, every praise, lebih lagi, every praise, say, every praise is to our God.
tangan buat dia. Hey, tepuk tangan lebih lagi buat Tuhan. Mau lebih lagi memuji Tuhan, amin. Adik-adik boleh tepuk tangan ya buat Tuhan semua ya. Every praise, every praise is to our God. Every word of worship with one accord. Every praise, every praise, every praise, every praise, every praise, every praise, every praise. Suaranya. Every praise. Lebih lagi. Every praise. Lebih lagi. Every praise. Lagi. Every praise. Lagi. Every praise. Lagi. Every praise. Sekali lagi. Every praise. Every praise is to our God. Bapak Ibu Saudaraku terkasih, kasih tos minimal 5 orang, katakan Tuhan kita luar biasa. Adik-adik kasih tos, tos. Yang setuju dengan saya Tuhan kita luar biasa, katakan amin. Kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Bersorak-sorak, muliakan namanya. Dia berperang ganti kita. Tepuk tangan di atas kepala semua. Bertepuk tangan, muliakan namanya. Haleluya. Diselamatkan jiwa kita. Satu-satunya penebus. Satu-satunya penebus. Kalahkan maut, bangkit dan hidup semua. Tuhan yang memberi kemenangan bersama di dalam haleluya. Masuk dalam kemuliaannya. Dia perlindungan dan pengharapan. Sekali lagi, yeah. Lagi dong. Sama. Mari katakan. Bersorak-sorak, muliakan namanya. Dia berperang ganti kita. Oh, tepuk tangan. Bertepuk tangan, muliakan namanya. Dia selamatkan jiwa kita. Satu-satunya penebus. Satu-satunya penebus. Kalahkan maut, bangkit dan hidup. Tuhan yang memberi. Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita. Di dalam Kita masuk dalam kemuliaannya. Dia perlindungan dan pengharapan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Mari sama-sama. Pam padam pam 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 pam. Lagi dong. Pam padam pam 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 pam. Sekali lagi. Pam padam pam 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 pam. Pam padam pam 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 pam. Pam padam. Tuhan yang memberi kemenangan. Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita. Di dalam kita masuk dalam kemuliaannya. Dia perlindungan dan dia perlindungan dan pengharapan. Dia perlindungan dan pengharapan. Lagi.
yang meriah buat Tuhan kita. Haleluya. Haleluya. Tuhan kita dahsyat, amin. Yang percaya Tuhan kita dahsyat katakan amin. Haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara dalam hadirat Tuhan. Di tengah sukacita kita di tempat ini kami menyambut kalau mungkin ada Bapak atau Ibu yang baru pertama kali beribadah di tempat ini. Apakah ada bisa angkat tangan? Haleluya. Mari kita siapkan hati kita. Kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil bagimu. Kekuatan di hidupku, kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam-Mu. Yesus, Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil bagimu. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu jadi dalam hidup kami. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada. Mari saudara sambil bangkit berdiri bersama Bapak Ibu. Haleluya. Mari adik semua katakan. Stop. Sambil mengangkat tanganmu, percaya kata Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Tutup mata kita semua di hadapan Tuhan. Ayo adik-adik tutup mata. Bapa, terima kasih. Kembali kami ada di ibadah kedua ini. Kembali kami bawa anak-anak kami kepadamu ya Tuhan. Kami tanam mereka di pelataran-Mu, di rumah-Mu Tuhan. Mereka tetap hijau daunnya, sekalipun mereka telah menua nantinya. Mereka tetap menghasilkan buah. Mereka bisa dinikmati di masa-masa hidup mereka. Mereka tetap orang percaya yang setia. Mereka semakin disukai Tuhan, semakin disukai manusia. Mereka bertumbuh akan kebenaran-kebenaran Tuhan. Mereka adalah pemimpin kota kami, bangsa kami, negara kami. Mereka adalah hamba-hamba Tuhan yang diurapi. Penginjil, guru, nabi, gembala muncul dari tempat-tempat ini. Mereka adalah pebisnis handal, pebisnis di pertambangan, perminyakan, perbankan, aerospace, teknologi, bioteknologi, IT, AI,
banyak hal muncul dari anak-anak kami yang kami nggak pernah pahami. Karena Tuhan menumbuhkan hikmat-hikmat bagi anak-anak kami. Mereka dijaga, dipelihara oleh tangan Tuhan sendiri. Di dalam nama Yesus, kasih dan setia Tuhan melindungi anak-anak kami. Dalam nama Yesus, haleluya. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, haleluya. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Mereka yang ajaib, yang dahsyat, yang telah Tuhan percayakan ini untuk haleluya dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Mereka penuh anugerah Tuhan, kasih sayang Tuhan melimpah-limpah atas anak kami. Kami melihat pertumbuhan mereka yang dahsyat dan ajaib itu. Oh haleluya. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk anugerah-Mu, untuk kasih sayang-Mu beranak kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Sebab aku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Wanita katakan, sebab aku Percaya amin. bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Laki-laki katakan, sebab aku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Haleluya. Bapak, terima kasih untuk ibadah kedua. Bapak, terima kasih untuk semester kedua di tahun 2023. Kami telah melewati setengah tahun. Tuhan menyertai kami, memberkati kami, memberi keberanian, kekuatan, sekalipun di tengah-tengahnya banyak ketakutan yang kami alami. Tapi kami telah melewati tengah tahun pertama di tahun 2023 ini. Dan kami akan memasuki setengah tahun 2023 ini dengan disertai oleh Tuhan, dengan pengertian pemahaman yang baru. Bapa, kalau hamba-Mu bercerita tentang anugerah, kasih sayang-Mu, kebenaran-Mu, di tengah-tengah Tuhan berbicara kepada setiap kami, menyatakan isi hatinya, dan firman itu menjadi iman, tumbuh dalam hati kami. Dalam nama Yesus, semua yang siap sama katakan, amin. Shalom Bapak Ibu, shalom semuanya, haleluya. Ya, kita bawa retreat anak-anak, retreat anak-anak lucu juga, enak juga lihat anak-anak yang luar biasa ya. Jadi selama 2 hari 3 malam gitu kan, anak-anak handphonenya dilepas, luar biasa juga ya. Jadi kita harus sering-sering retreat orang tua, dewasa supaya nggak main handphone. Karena kalau Anda untuk membuat anak Anda nggak pegang handphone susah nggak di rumah? Susah ya. Ada sekali lagi gitu. Karena ngapa? Perlu pergumulan. Kalau kita nggak kasih dia guling-guling tuh. Yang remaja juga gitu.
Tapi di tengah-tengah itu kita investasi buat anak-anak kita. Saya senang banget lihat anak-anak gitu ya. Di meja-meja makan, saya mencoba minta sosisnya, dia nggak kasih loh. Karena dia ngomong, Pak, tadi saya dapat dikit om. Ya, jadi anak-anak lucu banget. Saya senang gitu lihat ya. Saya ada ke meja-meja, tapi ada yang baik kasih om gitu ya. Intinya gini, saya sebagai manusia aja senang banget lihat anak-anak gitu, apalagi Bapak di surga. Ya, jadi ngapa kalian anak-anak nggak mau diikutin? Nggak ada duit, Pak, ngomong aja, haleluya. Kita akan lunasin, haleluya. Gitu dong. Ya, sayang gitu, ada kesempatan gereja. Memang harusnya kita anak-anak seperti ini kita harus adakan acara hampir tiap hari harus ada di gereja harusnya, supaya anak-anak tahu waktu-waktu dia main handphonenya bersekutu dengan teman-temannya. Betul nggak? Nilai persekutuannya nanti akan terlalu mahal. Jepang hari ini udah kekurangan anak-anak, sekolah close pada tutup, ya, ekonominya mulai melambat karena nggak ada orangnya. Kalau ada orang pun hikomori, hidup menyendiri, dan nggak mau kawin. Kalau mau kawin pun nggak mau punya anak, nggak mau cari duit gede-gedean, kejar-kejaran. Yang penting saya cukup makan, cukup minum, bisa menikmati. Hidupnya gitu sekarang. Ya, ada nggak di antara anak kita seperti itu? Ada. Saya kasih tahu. Ada yang ngomong, kayaknya gue nggak mau nikah sih om. Kaget loh. Mau tahu anak siapa? Nanti di belakang tanya saya, haleluya. Jangan ada gitu. Itu akan melanda dunia. Ya. Kita bonus demografi 2045, anak-anak remaja kita luar biasa. Gitu ya. Kita harus piara dan jaga mereka dari hal-hal yang aneh-aneh. Kita harus deketin mereka, bangun mereka. Itu uang semua Bapak Ibu, saya kasih tahu. Ya. Tapi nggak apa-apa, kalau Anda doain saya berlimpah-limpah, saya rela semua uang saya buat mereka. Anda mendoain saya atau saya mendoain Anda? Doain Pak Boas penuh dengan berkat Tuhan, tangan kanannya penuh dengan emas, tangan kirinya penuh dengan mutiara, haleluya. Ya, bagi saya ngomong kita memberi buat rumah Tuhan, betul nggak? Buat rumah Tuhan itu harus diutamakan. Karena rumah Tuhan itu bukan buat saya, buat kita semua, orang banyak yang datang menyembah. Ya memang kita banyak kendala ya, tiba-tiba ya Pak Edi apa semprot itunya rusak gitu, hal-hal kecil gitu ya. Dikit lagi sih, dikit lagi lah ya, cacat hitamnya gitu. Ya, siapa di sini selalu ingat renovasi belum selesai? Yang tiap hari berdoa buat renovasi, angkat tangan. Tiap minggu, tiap bulan. Haleluya. Ada yang ingat, udah selesai belum renovasi ya? Cukup nggak? Ada nggak yang ingat gitu? Ngapain urusan itu, urusan pendetanya, haleluya. Menunjukkan hati kita tidak di rumah Tuhan. Saya kasih tahu. Ya, nggak ada sama kali. Kalau suamimu nggak pernah ingat kamu di rumah, anak-anak dan istrimu, suamimu ada hati nggak buat kamu? Halo ibu-ibu, betul nggak? Dia nggak pernah ingat anaknya, istrinya, nggak pernah ditanya. Saya kasih tahu ibu-ibu ya, itu suamimu nggak punya hati buat Anda. Mau ada makanan nggak peduli, mau sekolah anak nggak peduli. Saya kasih tahu, suami itu tidak punya hati untuk rumahnya. Jangan terlalu tegang loh, haleluya. Ya, nggak benar. Ini saya merenungin ya, mendingan mereka doain gue Tuhan ya, supaya saya diberkati berlimpah-limpah. Kalian semua gak usah memberi, saya yang memberi semua. Benar, saya renungin gitu, ya. Betul nggak? Ya maksudnya bukan memberi apa-apa, artinya ingat korban itu harus ada yang terluka, harus ada yang dikorbankan. Halo? Kalau hari ini Anda punya 10 juta, Anda kali 10 juta, biasa. Tapi kalau Anda punya 1 juta, Anda kasih 900.
rasanya hatimu ikut ke sana. Betul nggak? Halo? Rasanya hati kita terbawa di persembahan itu. Ngapain gue tadi kasih ya? Geblek banget gue. Karena itu saya udah alami. Ngapa tadi gue kasih semua ya? Gue makan apa nanti? Nah, saya ada alami gitu. Apalagi waktu Bapak di surga. Lihat kita udah nggak ada maksa-maksain memberi. Udah kurang, udah kurus, udah gimana cuma minum air doang. Bapak di surga nangis, men. Ya saya nggak mengencourage Anda untuk memberi ya. Cuma ingin bersaksi bahwa saya sebagai Bapak aja gitu. Rasanya renyuh lah. Aduh. Tapi kita harus rela untuk dia ada di sana, untuk dia dibentuk, untuk dia diulek-ulek jadi orang. Ya, Anda sebagai orang tua, Anda rela anak kita dibentuk di apapun, yang penting tetap dalam komunitas orang percaya. Kalau dibentuknya di lingkungan orang percaya, kacau. Dia punya komunitas yang luar biasa yang mendukung gitu ya. Dia dibentuk, dosa-dosanya baik, semua baik gitu. Nggak apa-apa. Penderitaan badani, fisik itu biasa gitu ya. Betul nggak? Dan dia harus mengalami dan dia harus bertumbuh. Sama hari ini kita di rumah Tuhan. Amin. Rencananya sih kita harus 8 Juli ulang tahun gereja. Tapi kita nggak bisa lah ya. Ya pekerjaan Tuhan yang melakukannya. Tuhan kirim burung-burung gagak dari utara, timur, selatan, dan barat. Haleluya. Bukan hanya burung gagak ya. Dia kasih elang yang besar. Kalau elang itu bisa bawa kambing. Haleluya. Tapi hari ini saya ingin ngajak kita melihat 4 jenis binatang terkecil. Saya kasih tema korbannya nothing but greatness. Nggak ada apa-apanya. Tapi ada kebesaran, kedahsyatan di dalamnya. Itu bukan melambangkan Anda dan saya. Semua kita ini nggak ada apa-apanya. Kita nggak punya hikmat, nggak punya kepandaian, nggak punya uang banyak, nggak punya segala. I'm nothing but goodness. Ya, karena ada Roh Allah tinggal dalam kita. Roh itu bicara kedahsyatan Tuhan. Tapi mengapa Anda mengakukan tentang Tuhan yang tinggal dalam dirimu? Ya, minggu depan kita coba cari ke Tuhan, maka kamu akan hidup. Jangan cari yang lain ya. Udah tahu susah, udah tahu menderita, udah tahu banyak utang, udah tahu banyak hal yang kita hadapi. Tuhan bilang cari tuh, cari aku kalau mau hidup. Jangan cari yang lain. Ya, jalan-jalan boleh sih. Saya jalan-jalan sebulan lebih, 32 hari. Ya, keren juga loh, jalan-jalan 32 hari. Istri, anak, mertua, 2 anak keliling. Nyopir dari Portland sampai ke Los Angeles 16 jam. Tapi kita 10 jam berhenti gitu ya. Biayanya dari mana ya bisa ada ya? Saya berpikir ulang. Buat jalan-jalannya saya berani. Apalagi buat pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Halo? Buat jalan-jalan saya rela buang ratusan juta. Apalagi buat pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Amin. Iyalah. Daripada kita bagus banyak makan tabung mendingan buat pekerjaan Tuhan. Memberkati banyak orang. Anak-anak kita remaja itu bisa diberkati. Ya. Ada orang yang harusnya memang bekerja buat pekerjaan bagi Tuhan. Itu bukan pekerjaan seorang hamba Tuhan, tapi semua orang percaya yang ada di tempat ini. Nothing but greatness. Nggak ada apa-apanya, tapi dalam dirimu ada kebesaran Tuhan, kedahsyatan Tuhan yang bisa kau tunjukkan kepada orang-orang. Ini loh aku punya Tuhan. Kita baca Amsal 30 ayat 24 sampai 28. Itunya nggak usah kotak-kotak nggak usah ditampilin deh, karena kalau pakai kotak-kotak gue terpaku jadi kaku korbannya. Kita baca aja dulu ya. Karena khotbah penginjil, kita biasa khotbahnya khotbah penginjil. Ada 4 binatang yang terkecil di bumi, tetapi yang sangat cekatan. 25 wanita, 23. Semut bangsa yang tidak kuat, tetapi yang menyediakan makanannya suci anak. 26 laki-laki, 23.
27. Wanita 23. Dua 28 sama-sama 23. Cicak yang dapat kau tangkap dengan tangan, tetapi yang juga ada di istana raja. Amin. Kembali ayat 24. Ago Binyake, kalau Anda lihat yang nulis Amsal ini, diperkirakan nama dia nama kecil Salomo sama dengan Lemuel ya. Tapi penafsir ada juga yang bilang bukan, tapi kita nggak peduli itu. Nama dia Ago Binyake, kayak nama anak bagus juga tuh ya. Atau nama cucu ya, haleluya. Ibu Meho ada haleluya loh. Oh, menghayal. Jadi Ago Binyake suruh kita memperhatikan 4 binatang kecil. Nggak ada terkecil dalam bahasanya kecil ya, karena terkecil masih banyak. Coba perhatikan 4 ini, belajar dari mereka. Biasanya kalau kita ini mau belajar dari siapa? Dari orang sukses, betul nggak? Dari orang hebat, dari orang kaya, dari orang pintar, dari Elon Musk, betul nggak? Dari orang hebat. Tapi Alkitab mengajar kita hal yang sebaliknya. Belajar dong dari hal-hal kecil ini. Lihat dong, mereka memiliki the greatness. Mereka memiliki kedahsyatan yang orang lain gak punya. Sama hari ini, Anda jangan iri dengan orang lain, Anda jangan merasa insecure, gak aman dengan orang lain. Ya, dia korbannya bagus, gue kagak. Dia pendidikan tinggi, gue kagak. Dia naik mobil mewah, dia punya ini, gue kagak. Saya kasih tahu, dalam dirimu ada greatness yang berbeda satu dengan yang lain. Temukan itu. Kata cekatan, tahu arti cekatan? Cekatan artinya apa? Yang tengah. Gesit. Ada apa lagi? Lincah. Wow, mantap. Terus? Yang belah kanan? Tidak berlambat-lambat. Betul. Saya yang jawab bukan dia. Penuh gairah. Haleluya. Betul kan? Kreatif. Cepat bertindak. Itu cekatan. Ya. Ternyata arti lain dari cekatan dalam bahasa Inggris itu artinya gini. Saya catat ya. Pintar atau bijaksana. Berhikmat dalam kata-kata, berhikmat dalam tindakan, berhikmat dalam berbuat. Keterampilan yang diperoleh karena dilatih. Bingung kan kita? Siapa sih yang bisa melatih 4 binatang kecil ini? Kalau keterampilan karena berlatih. Betul gak? Sejak kapan sih mereka punya keterampilan ini? Kapan semut belajar saling berkoordinasi untuk cari makan? Kapan pelanduk mengorek batu untuk dia bikin tempat perlindungan? Kapan belalang belajar berbaris supaya mereka tertib dan teratur? Kapan cicak diberi aturan boleh tinggal di istana raja? Betul nggak? Semua itu Tuhan telah tempatkan mereka waktu Tuhan ciptakan dia. Secara alamiah, secara natural, semua itu sudah ada pada binatang-binatang ini. Mereka bukan gambar Allah loh. Anda dan saya adalah gambar Allah, serupa dengan Allah. Kedahsyatan yang jauh lebih besar, melebihi binatang-binatang kecil itu, ada pada Anda dan saya. Amin. Dua orang doang, haleluya. Dahsyat. Aduh ya. Coba sekarang kita belajar dari semut. Bapak Ibu, semut binatang kecil. Kalau Anda perhatikan semut, Anda ambil semut, Anda tahu di tangan, semut itu pernah diam nggak? Enggak ya? Bu Mehwa sering ya? Itu semut-semut merah, Bu. Waktu SMA itu.
Kita taruhin semut, taruhin tembok-tembok gitu. Dia akan mencoba melangkahi tuh tembok. Betul nggak? Semut. Kalau dia dapat makanan, dia temuin temannya, dia cium-ciuman kan? Dia bagi-bagi, nanti bawa ke sarangnya. Itu kebanyakan semut itu buta. Kalau nggak percaya, lihat sendiri. Buta dia. Jadi dia jalan tuh pakai apa? Feromon namanya kalau nggak salah. Zat itu. Jadi dia mencium itu dia tahu. Maka itu dia sering tabrakan. Maka itu kalau ada raja semut yang mati, mengeluarkan feromon itu, mereka di sana berputar-putar aja sampai pagi, siang, sampai malam, sampai mereka lelah, kecapean dan mati. Ya, itu semut. Bapak Ibu, apa yang bisa kita belajar secara rohani dari semut? Yang pertama, semut menyediakan makanan. Artinya, semut adalah orang yang punya tujuan dalam hidupnya, punya mimpi untuk menghidupi satu bangsa. Betapa sering kita mondar-mandir gereja doang, mondar-mandir doang, kadang pergi kadang kagak, kadang doa kadang kagak, nggak punya tujuan. Kasih tahu ke kanan, gue kenal orang itu, tapi hari ini dia off ke gereja. Haleluya. Anak-anak kita remaja tuh, Anda harus tanyain mimpi mereka apa. Halo? Ya, Anda jangan berpikir Anda nggak punya apa-apa. Anda harus gali potensi anak-anak kita, mimpinya apa. Oh, anak saya maunya sekolah di Yaman. Gantiin yang dulu, Yaman dia maunya. Haleluya. Mau jadi pengkhotbah top, sekolah di Yaman. Apa yang harus Anda lakukan, B? Belajar bahasa Arab dong. Amin. Betul nggak? Anak punya mimpi mau sekolah Yaman. Jangan, nak. Enggak lah gitu-gitu. Anda harus membangkitkan, mendorong mimpi-mimpi anak kita. Amin. Ini Anda terserah mau jadi apa. Aduh, bukan urusan papi. Kalau bisa udah 17 tahun kawin aja kalau cewek. Haleluya. Punya mimpi dong anak kita. Amin. Tuhan ciptaan kita itu punya tujuan. Semut dia tahu dia punya tujuan untuk menyediakan makanan untuk teman-temannya yang di sarangnya. Dan dia tidak egois. Semua makanan dia bagi dengan orang lain. Itu bicara juga makanan rohani. Dia mau menyediakan makanan rohani buat orang lain, orang sekeluarganya. Bicara keluarganya, dia menyiapkan makanan-makanan rohani buat mereka. Ini dari ayah, nggak pernah menyiapin makanan rohani buat anak-anaknya. Haleluya. Yang saya ngomong tadi kan, kalau nggak ingat kan berarti kan memang dia nggak ada hatinya di keluarganya kan. Punya tujuan untuk masa depan. Saya kasih tahu ya, waktu Tuhan panggil Musa, Musa terus sedang dalam bekerja, yaitu menggembalakan kambing domba mertuanya Jitro. Betul nggak? Daud waktu dipanggil Tuhan, dia sedang menggembalakan siapa? Kambing domba ayahnya. Nama ayah Daud siapa? Esai tadi. Ada ya? Pasti Ibu Mehwa jawab tuh ya. Oh bukan. Isai 2-3 ekor. Elisa waktu dipanggil Tuhan sedang apa? Ayo. Lagi apa? Iya Tuhan ampuni. Lagi bajak sawah. Gideon waktu dipanggil Tuhan sedang apa? Iya Tuhan. Gideon lagi ngapain? Lagi ngirek di anggur kan, ingat tuh? Kalau Tuhan bang, malaikat Tuhan datang, pahlawan yang gagah berani, kan ingat tuh? Yesaya waktu dipanggil Tuhan lagi ngapain? Sedang ada di bait Allah, tempel, melayani. Ya, karena dia nabi memang. Siapa lagi? Murid-murid Yesus waktu dipanggil sedang ngapain dia? Hah? Nggak tahu juga yang ini? Ya Tuhan. Lagi nelayan.
Saya kasih tahu ya, Tuhan nggak pernah mengurapi orang malas. Tuhan berkati gue dong, berkati gue. Nggak mungkin malas. Tuhan udah lihat kita nih orang rajin benar, ya. Tuhan manggil kita tuh bukan karena nggak ada kerjaan. Semua kita punya kerjaan. Amin. Udah, daripada nggak ngapa-ngapain, gue doa terus deh. Haleluya, nggak ada kerjaan, Pak. Lu kok kamu dikerja mulu? Habis nggak ada kerjaan, Pak. Saya gini ya, doa terus. Pagi, sore, siang, malam. Semua kita itu pasti ada kerjaan. Jadi semua kita punya waktu yang sama. Nah, semua kita punya waktu yang sama juga untuk datang kepada Tuhan. Amin. Jangan pakai alasan. Ya, kata Jimmy, kalau alasan saya lebih banyak alasan, kata Jimmy. Kata Jimmy, karena Jimmy pernah libur sekolah berapa lama, Jim? 30 hari apa 90 hari? Oh iya. Dia pernah gak masuk sekolah 3 bulan apa 9 hari, apa gitu. Jadi alasan apapun udah dibikin oleh dia. Haleluya. Mau alasan sakit gigi, sakit kaki, sakit tungkai, jatuh gitu. Nggak pas, gue Jimmy aja gitu, gue ingat langsung. Jadi banyak alasan kan kita datang pada Tuhan, alasannya Tuhan senyum aja dan kita. Ngapa kamu nggak ikut retreat? Ngapa anak-anak nggak ikut? Pakai alasan-alasan. Tapi alasan ke-10 ketangkap juga, karena dilupa alasan ketiga. Kan udah alasan nih, alasan kan ditutupin alasan kan? Betul nggak? Alasan ke-10 dia lupa. Itu sudah ada di alasan ketiga. Bu Miho ya, hati-hati Pak Hendrik, Bu Miho udah ketawa loh. Jangan sampai alasan ke-10, Pak. Ah, itu alasan ketiga tadi itu, ha. Semut loh. Orang malas Tuhan nggak akan urapi untuk hal yang dahsyat. Kita dipanggil itu memang dasarnya memang orang rajin ya, betul nggak? Orang yang mau bekerja di dalam Tuhan. Sekalipun kita kecil, mungkin kita nggak seperti orang lain, tapi dikenal, kita ditandai, mark. Sekalipun dia nggak berarti, tapi sebenarnya dia orang yang sangat setia. Keren kan? Halo? Sekalipun dia mungkin nggak diperhitungkan oleh banyak orang, ternyata dia adalah ibu yang ringan tangan, bukan panjang tangan. Panjang tangan apa ya? Maling katanya gitu ya. Sekalipun kita kecil, kita dikenal orang. Tuh orang suka nolong. Amin. Lihat dong semut. Kata Agus, perhatikan tuh. Kalau kau mas perhatikan semut tuh, nggak ada pemimpinnya kok. Dia tahu di musim dingin dia nggak ada makanan, dia harus siapin. Punya tujuannya. Amin. Belajar dari siapa lagi nih? Lemah bukan berarti tidak berdaya. Kita kebanyakan pusing dengan hidup orang lain kan? Cerita-cerita orang lain. Kita kepo dengan mereka. Kepoin tentang Tuhan. Amin. Itu baru membuat roh kita menyala-nyala. Kalau Anda mulai suka renungin firman Tuhan, nanti Anda akan ketagihan. Addicted. Jangan ketagihan yang lain. Belalang, tadi belalang, coba lihat. Ayat belalang tadi. Belalang itu kalau sendirian nggak kuat. Betul nggak? Tapi kalau belalang bersatu, gandum langsung ludes. Persamaan semut dan belalang apa? Ada yang tahu? Tentang hal makanan. Kalau semut menyediakan makanan, kalau belalang menghabiskan makanan. Ya, jangan lihat kecil-kecil loh. Belalang ya, belalang tuh menghabiskan makanan. Kalau semut menyediakan makanan, dia tahu untuk menyediakan firman Tuhan buat hidup, buat keluarganya. Tapi bagi orang haus, semua yang pahit pun manis. Bagi orang lapar, yang gak enak pun semua jadi enak. Bapak Ibu, kalau Anda jadi belalang, Anda lapar akan firman Tuhan,
semua firman Tuhan pasti Anda makan. Amin. Belalang itu sendiri nggak kuat, tapi bersama-sama kita nggak akan mampu melayani pekerjaan Tuhan. Kalau saya sendiri dengan beberapa orang itu nggak ada apa-apanya. Tapi kalau semua kita, mulai dari kita yang sederhana, yang kecil ini, yang ada bersama-sama ibadah satu, ibadah dua, kita akan menggoncangkan tempat di mana kita ada ini. Ya, ukuran manusia mungkin Anda ada dan saya nih nggak diperhitungkan oleh orang luar. Secara materi, secara pendidikan, betul nggak? Mungkin kita lihatannya biasa, taman SD, SMP, SMA, bahkan S1, S2, S25, Samsung maksudnya. Ayo kita sama-sama dong seperti belalang, amin. Dia nggak ada pemimpinnya, teratur loh. Kalau kami lagi nunggu Pak Boas, haleluya. Kami belum bisa bergerak nih, Pak Boas belum onin, haleluya. Ya Tuhan, belalang bisa teratur, men. Ya, bahkan kebanyakan kita cenderung hidup itu iri, sakit hati, kecewa, kok dia, aduh, ya Tuhan, hati-hati. Kalau Anda akan terlempar, karena iblis mencoba melemparkan, karena waktu dia tahu hati kita pahit, dia akan sodorkan hal-hal yang pahit, supaya Anda keluar dari komunitas. Ya, belalang, ayo sama-sama ya. Nanti kita mulai tahun yang baru, kita sama-sama menangi jiwa. Wah, cuma Jimmy doang yang siap, haleluya. Ayo sama-sama kita menangi jiwa. Wois. Iya. Kalau saya ini sangat jarang udah berhadapan dan ketemu dengan orang yang di luar Kristen. Kebanyakan ketemu dengan orang yang udah rohani. Tapi kalau Anda yang masih di dunia kerja, marketplace, Anda ketemu banyak orang. Anda harus ceritakan. Betul nggak? Apalagi nih ibu-ibu yang punya komunitas ini sendiri, punya teman-teman sendiri, foto sama-sama. Pertanyaan saya, Anda udah jadi berkat pun buat mereka? Kedua, cerita nggak tentang Yesus? Ketiga, bawa nggak mereka ke rumah Tuhan? Kalau cuma ngumpul-ngumpul gitu, orang tidak merasakan garam dalam hidupmu, terang dalam dirimu. Amin. Loh, saya ke salon ganti-ganti ini. Tiap Sabtu saya blow nih bro, haleluya. Biar supaya kelihatan keren kan, haleluya. Supaya rapi doang. Ganti-ganti salonnya. Tiap salon yang ada terus saya cerita tentang Tuhan. Haleluya. Ya. Hal sepele. Ya. Hal sepele. Untuk jadi berkat dan Anda tahu Anda bawa orang ini kepada Tuhan. Nggak ada pemimpinnya, rapi, teratur. Ya. Kita mau ke sini, mau ke situ, mau ke sini. Saya mau ngajak kita ini benar-benar Anda yang melayani, ya, Anda harus ngambil Fight Night. Nanti kita akan bikin diklat, kelompok sel, gitu. Kita mau sama-sama kita maju melayani pekerjaan Tuhan. Wah, masa-masa ini masa-masa yang luar biasa nanti ke depan. Anak-anak kita terutama tuh. Oh, Jimmy desak saya terus setiap kali. Waduh, pusing juga kalau ketemu Jimmy ini. Ada dia. Oh, dia sering datang ke rumah saya loh malam-malam. Nah itu nggak apa-apa. Kalau Pak Was boleh datang aja. Haleluya. Jam 10 pulang tapi karena mau khotbah besok kan gitu. Ya. Jadi kalau saya nggak datang, Anda datangi saya. Pak Was, saya mau datang, mau bawa kue. Puji Tuhan, cepat-cepat datang. Nggak tambahan aja itu. Anda kasih kue banyak pun kita makannya nggak banyak lagi. Ya, kecuali samcan lah. Ya, belajar dari belalang. Kecil bukan berarti tidak diperhitungkan. Semut tadi apa? Lemah bukan berarti tidak berdaya. Belalang kecil bukan berarti tidak diperhitungkan. Pelanduk sekarang. Pelanduk nih high rack nama itunya, atau sejenis kancil hutan, atau bahasa the rock badger gitu ya. Dia nggak gede gitu.
Pelanduk itu artinya menyembunyikan diri. Jadi kalau kita lihat tentang pelanduk ini, referensinya nggak gitu banyak gitu. Ya, saya belum sempat juga buka ensiklopedia. Saya dikasih anak saya Aquila itu komplit, Alkitab yang komplit gitu ya, sama-sama laptopnya. Dia ngomong gitu. Dia bilang, gue belinya mahal pi, gue $3.000 karena saya nabung uang itu kerja untuk beli ini. Ternyata memang bagus ya kalau ngerti ya, tapi nggak ngerti udah gaptek gimana? Dikasih yang bagus nggak bisa kan? Gimana nih ngeliknya gitu kan? Maka itu anak-anak kita itu kan keren dan dahsyat, saya yakin. Ya, beda generasinya. Kita udah dikasih perangkanya, udah dikasih download semua, nyari aja pusing. Kalau perlu kita dikasih makan nih pak gitu. Ya. Pelanduk nih binatang lemah yang kecil. Kelompoknya nggak besar. Coba putarin filmnya nih. Ini ada film sedikit 2 menit. In the mountains of Oman, a rock hyrax Di Gunung Oman. Nih, lagi jemur dia sore-sore. They could also be accused of having a bit of an identity problem. Dengan keadaan mereka punya masalah kan? Kecil di atas gunung batu. Hyrax look like rodents. Seperti hewan pengerat. Kerabat gajah itu salah tuh ya, kerabat kancil dia nih. And although they're mammals, they need to bask to keep warm, just like lizards. Sunbathing in the late afternoon is a serious business. Bukan hanya kita ya berjemur di pantai, dia juga berjemur nih. Every extra minute spent absorbing warmth from the rocks gives them a better chance of surviving the cold night ahead. But stretching out in the open like this is dangerous. Jadi berbahaya bagi mereka di tempat terbuka seperti ini. They've no choice but to make themselves. Karena ada pemangsa ya yang sedang mengincar. Ini burung erang hitam. Baked hyrax is a black eagle favorite. The family are on high alert. Dalam bahaya. The eagle's only chance is a stealth. Woi, serangan sembunyi-sembunyi dari elangnya. Nah, elangnya juga pintar ya, dia sembunyi di balik bayang-bayang matahari. Supaya itu nggak bisa lihat dia. The glare is an invisibility cloak. Tapi Tuhan melengkapi hyrax ini dengan pupil di matanya yang bisa lihat. In their eye, the colored iris slightly shields the top of the pupil. An inbuilt sun visor, perfect for eagle spotting. There won't be hyrax on the menu tonight. Sayang, malam ini nggak ada menu makan malam. Tapi makan siang kita masih ada kan? Makan malam nggak ada, Pak. Tuhan ciptain itu hebat ya. The greatness dalam setiap binatang itu. Ya, makan siang masih ada Pak Fredrik ya? Masih ya. Pelanduknya lemah, kawanannya nggak banyak rombongannya. Karena dia tahu dia lemah, dia harus membangun tempat perlindungannya di Bukit Batu. Amin. Bapak Ibu sadar nggak kita nih orang yang lemah, yang nggak berdaya. Tapi berapa sering kita selalu berlindung kepada pelindung kita, gunung batu keselamatan. Yesus gunung batu kita. Setiap kali harusnya kita kembali ke gunung batu perlindungan kita. Setiap kali kita nggak berdaya, kita lemah, kita diserang, kita mengalami masalah, banyak yang kita hadapi, cepat-cepat kembali kepada gunung batu perlindungan kita. Itu kebenarannya. Pelanduk aja ngerti nih.
langsung dia pergi. Pelantuklah lambang kita juga ya, kamu lihat dia bisa santai menikmati matahari gitu ya. Tapi di tengah-tengahnya musuh juga kan mengintai dia. Hidup kita sebagai orang percaya gitu. Hari-hari yang kita lewati, kita pergi bekerja, berjalan, melayani, ada musuh-musuh yang tidak pernah kita undang siap mengintai kita. Tapi setiap kali kita ada kembali ke perlindungan, kita tidak terdeteksi kembali. Bapak Ibu, perlindungan Tuhan ya, atmosfer rohani, kekudusan Tuhan yang melingkupi kita, itu membuat iblis tidak akan pernah mendeteksi keberadaan kita. Keren ya? Dia nggak bisa mendeteksi kita. Saya dengar kesaksian pendeta siapa tuh ya? Yang di Mesir itu. Dia dianiaya, tiba-tiba dia lihat Tuhan datang. Tuhan bilang, kamu keluar dari camp ini. Kan masih ada orang jaga. Enggak, kamu keluar aja. Dia keluar itu, orang itu nggak bisa lihat dia. Cuma Tuhan ngomong, kamu keluar, jalan aja, jalan biasa sampai rumah. Orang yang jaga itu bingung, kok orang itu kemana? Setiap kali Anda ada di gunung perlindungan Tuhan, di situ kita akan selalu merasa aman. Siapa hari ini hidupnya nggak aman, khawatir, takut, terintimidasi? Jangan-jangan kita belum bersembunyi di tempat perlindungan Tuhan. Yuk sama-sama belajar dari pelanduk ini. Amin. Udah kemana-mana pusing gitu ya. Kembali dong. Orang Israel setiap kali dia melawan Tuhan, mereka dianiaya, mereka dikutuki. Tapi setiap kali mereka kembali kepada Tuhan, Tuhan berkati mereka kembali. Saya kira kita bukan gitulah. Ada mentang-mentang ada berkatnya kita boleh datang, nggak ada berkatnya kita nggak datang. Ya? Kita cuma doa puasa aja, Tuhan doa puasa. Pagi, sore, siang, malam doa puasa. Kita doanya merintah Tuhan kirim jiwa-jiwa. Tuhan kirim jiwa-jiwa, Tuhan kirim jiwa-jiwa. Tuhan bilang, saya suruh lu suruh gue lagi. Ya? Segala kuasa di bumi dan surga terberikan kepadamu. Jadi kamu yang harus memberitakan Injil, bukan saya lagi, Boas. Masa lu suruh gue lagi? Tuhan jamah mereka, Tuhan jamah mereka, Tuhan. Ya kan? Tuhan bilang, kamu yang harus jamah, karena kuasanya ada padamu. Kita suka kebalik-balik ya. Kita suruh Tuhan terus melakukan segala sesuatu. Jadi nanti Anda tes kita yang berdoa di rumah sakit. Tuhan tolong sembuhkan dia, kuatkan dia. Ya. Iman bukan gitu. Aku berkata dalam Yesus, kamu sembuh. Kamu pulih. Amin. Urusan sembuh nggak sembuh bukan urusan kita. Tapi kita mengucapkan kebenaran. Ngapa kita ngomong Tuhan sembuhkan dia, tolong dia? Kan kita takut nggak sembuh, nanti kita nggak disalahin maksudnya. Kasih tahu karena gue ngerti itu orang. Ya, hal-hal ini kita harus mengerti ya, paham. Cicak. Pelanduk kecil bukan berarti tidak berhitungan. Lemah bukan berarti tak berdaya. Cecak. Mudah ditangkap bukan berarti gampang diburu. Cecak ya. Siapa yang mindahin cecak di istana? Hah? Mewah yang mindahin, haleluya. Gampang nggak kita datang ke istana? Halo? Enggak ya? Itu bicara tempat yang terlindung. Nah, persamaan cecak dan pelanduk juga gitu. Bicara perlindungan. Yang satu kan ke Bukit Batu membangun. Kalau cecak dengan datang di istana. Jadi tempat yang nggak mudah kita datangi. Kalau Anda ada di istana raja. Raja di atas segala raja. Nggak sembarang orang bisa menemui Anda. Memang betul kita bisa berjumpa dengan banyak orang. Tapi satu kali nggak mudah orang ketemu kita. Karena kita anak raja.
Ini saya pernah rema ini waktu saya melayani di Kapuk dulu. Tuhan ingatkan saya pelayanan saya seperti cecak. Jadi dia bisa ada di tempat paling kumuh, paling sulit, tapi dia juga ada di istana-istana raja. Salah satu kelebihan cecak adalah mudah beradaptasi. Mau kumuh, mau bagus, mau AC, non AC, dia mudah beradaptasi. Ya, kita dikit-dikit panas ya tempat ini. Ngapa panas gini ya? Ada yang gitu? Saya yakin nggak ada. Nggak ada yang ngaku. Dingin yang terlalu dingin. Mudah beradaptasi. Halo? Panas nggak kita semua nih? Panas ya, haleluya. Untung Anda jujur ya. Saya lebih panas lagi karena ada jajas ya. Kita harus beradaptasi. Coba di daerah panas, kita udah biasa AC nih. 2 hari, 3 hari itu kita terasa panas. 3 harinya nggak panas lagi. Ngapa? Tubuh kita tuh udah beradaptasi. Pernah yang dulu kita ke Nias, ingat tuh yang ke Nias? Ya Tony pernah ke Nias ya. Kita nginep di rumah-rumah penduduk tuh, nggak ada AC itu. Sehari mandi 3 kali, saya ingat tuh. Gue sehari mandi 3 hari panas-panas ya. Nggak ada AC. Tidur di atas. 2 hari sih panas, 3 hari udah biasa. Karena tubuh kita udah beradaptasi, itu ciptaan Tuhan, hebat. Nah, orang Kristen yang benar adalah orang Kristen yang mudah beradaptasi. Di komunitas di mana dia ada, dia tahu. Paulus ngomong, kalau dengan orang Yahudi aku seperti Yahudi. Dengan orang yang tidak bersunat, aku seolah tidak bersunat. Dengan orang Yunani, aku seolah seperti orang Yunani. Amin. Dia tahu menempatkan dirinya bahwa dia harus jadi terang dan garam di tengah-tengah satu suku, satu bangsa. Dia harus menjadi terang. Cecak, kamu bisa tangkap dengan tangan. Tapi nggak gampang memburunya. Karena waktu Anda buru dia, nggak ditangkap. Kalau nggak percaya tanya Henry. Nggak bisa ditangkap. Ekornya putus ya Pak Usman ya, haleluya. Orang udah fokus dengan ekor, orangnya udah pergi kabur. Betul nggak ya nih? Iya. Iya, cecak itu. Satu lagi cecak itu, sabar. Tahu sabar gimana? Nah, Pak Henry ternyata udah mempelajari cecak nih jurusnya. Ya, dia mau nangkap mangsa itu harus tenang loh. Nunggu nyamuk itu, betul nggak? Tenang dia gitu. Jadi kalau kita hari ini lagi nggak ada makanan, lagi sulit, lagi utang banyak, lagi masalah, kerjaan nggak ada, sabarlah. Oh, itu bisa jadi cecak, sabarlah dalam penantian bersama dengan Tuhan. Pada waktu dia tahu touch gitu, haleluya, dapat cecak. Nyamuk ya. Jadi kita melihat 4 binatang ini, luar biasa, kita bisa perlu belajar. Sebenarnya ini bicara makna rohani. Istana raja itu kan bicara hidup kita bersama dengan Tuhan sampai selamanya. Betul nggak? Menyediakan makanan itu bicarakan harapan-harapan ke depan. Punya tujuan-tujuan sampai kekekalan juga, menyediakan makanan. Hal yang rohani. Menghabiskan makanan juga bicara hal-hal kita lapar akan firman Tuhan juga. Pelanduk itu kan bicara gunung batu yang mencari perlindungan kepada Tuhan. Binatang-binatang kecil itu ya Tuhan perhatikan. Apalagi Anda dan saya. Kita jauh dari binatang-binatang itu. Nah, ya puji Tuhan, saya memang rindu nanti kita sama-sama bergerak ya. Kita sekalipun kita orang sederhana, orang mungkin lemah, kecil. Ya orang, EBFM ini siapa sih? Orang sederhana, payah. Nggak apa-apa. Tapi kita punya kedahsyatan di dalam Tuhan. Dan biar kita punya sesuatu yang orang lain nggak punya.
Ya, kita harus mulai dari apa yang kita punya. Ya, kita bergerak maju-maju. Masa cuma WOG yang berkobar-kobar? Betul nggak? Ya, yang senior juga berkobar-kobar dong. Ya? Yang senior, yang ada nggak yang di atas gocap di sini? Kayak cuma Pak Felix nih dengan saya nih. Oh, Pak Osman. Waduh, kayak 17 Pak. Oh, ada Bapak ya. Itu ya. Pak Henry belum ya? 38 ya. Semua kita bergerak, ya. Ini bicara kerajaan Allah. Dari kita bergerak tuh anak-anak kita ikut bergerak loh. Ya, kita harus siap melepaskan batu-batu estafet buat mereka. Ya. Ya, anak saya Aquila nggak ke sini. Anak saya nanti kerja dia, ada kerjaan. Ya. Kita nggak tahu Elia juga. Dia bisa di sini bisa nggak? Karena saya memang tidak mempersiapkan buat anak-anak. Karena saya izinkan mereka adalah milik Tuhan. Kemanapun Tuhan bawa mereka, silakan. Amin. Karena mereka bukan punya saya, mereka punya Kristus. Dari itu prinsip saya gitu. Jadi waktu Aquila memutuskan, Pi mau sekolah Alkitab, nama maminya. Tadi saya rasanya nggak sini, tapi saya ingat dulu doa saya, betul. Udah, kasih aja. Yang penting sekolah Alkitabnya di Malang. Ya. Ya kan di Malang kan enak, deket, murah gitu kan. Tapi nggak Pi, sekolah Alkitab di Amerika. Langsung diam. Masa gitu ya? Kita cuma mencukupkan segala hal-hal yang bisa kita buat anak kita, tapi panggilan Tuhan menyertai mereka, kita serahkan keputusan kepada mereka. Seperti anak saya tanya, saya mau ke Solo kerja gini. Semua keputusan saya papi dukung. Amin. Yang penting kamu dapat itu dari Tuhan. Amin. Karena jangan membuat anak kita merasa bersalah. Kita ngomong jangan. Itu seakan-akan menarik dia kan? Betul nggak? Ya. Siapa yang jadi suami gitu? Siapa? Penyanyi kita nih. Ahwa gitu kan? Tiba-tiba sesuatu nih, istri ngomong janganlah gitu. Ada rasa gimana nggak? Ada ya, pasti ya. Nah, sama nih. Kecuali Pak Felix cuek aja ngomong jangan apa. Ya besok hati ya. Pak Felix jangan. Enggak ya, semua kita pasti rasanya ada kayaknya nggak afdol kalau rasanya ada sesuatu ya. Betul nggak? Atau suami kita ngomong gitu ya. Nah. Tapi enggak. Ayo kita belajar dari 4 binatang ini. Ya, kita ngerti. Kita lebih jejak, lebih dari belalang, lebih dari semut, lebih dari apa lagi? Pelanduk. Kedahsyatan Tuhan ada dalam diri Anda. Di mana-mana orang nggak kenal kita, tapi orang melihat ada Tuhan yang hebat, yang dahsyat. Kalau Anda diurapi, Anda dipanggil Tuhan, Anda dikuduskan oleh Tuhan, bukan untuk membesarkan gereja ini, membesarkan saya, membesarkan dirimu, tapi memuliakan Tuhan. Ya, Tuhan berkati. Diberkati oleh Tuhan kaum dan bangsa kami. Diberkati oleh Tuhan kaum dan bangsa GB Hope Family. Orang yang ada di dalamnya tertanam. Mulai hari ini api Tuhan membakar roh kami untuk kami melayani pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Kami belajar dari benda-benda kecil di dalamnya, tapi kami juga melihat kebesaran Tuhan dalam hidup kami. Pakai kami, urapi kami, nyatakan isi hatimu kepada kami. Sekarang pulanglah engkau, angkat dua tanganmu dengan segala kekuatan Tuhan, kasih, kemurahan, kebaikannya yang tidak pernah habis dalam hidupmu. Api yang terus menyala untuk kamu menyatakan kasih Tuhan kepada setiap orang yang kau temui di sana. Kata-katamu diurapi, kata-katamu tidak biasa, kata-katamu membangkitkan, kata-katamu memotivasi, menginspirasi banyak orang. Pulanglah dengan segala yang baik dan mulia itu. Tuhan mengurapimu, menyediakan berlimpah-limpah mulai siang sampai dia datang, di dalam nama Yesus. Semua kita berjanji berkati, katakan amin. Selamat berhari Minggu saudara, Tuhan Yesus memberkati.